Halo, di video kali ini kita akan belajar terkait uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS. Uji validitas dan reliabilitas ini penting untuk dipelajari untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan apakah hasilnya konsisten apabila digunakan secara berulang kali. Masuk ke uji validitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu menggambarkan konsep atau variabel yang ingin diukur oleh peneliti, yang artinya setiap item harus relevan dan berhubungan secara signifikan dengan keseluruhan skor totalnya. Dalam SPSS sendiri, uji validitas ini menggunakan teknik korelasi Pearson product moment, yaitu mengukur hubungan antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total respondennya. Untuk kriteria penilaian validitas sendiri ada dua. Yang pertama bisa dibandingkan nilai R hitung atau hasil SPSS-nya dengan R tabel, di mana jika R hitung lebih dari R tabel maka item dinyatakan valid, dan jika R hitung kurang dari R tabel maka item dinyatakan tidak valid. Dapat juga dilihat dari nilai signifikansinya, di mana signifikansi kurang dari 0,5 butirnya valid, dan jika lebih dari 0,05 maka butirnya tidak valid. Nah, item yang valid ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berhasil mengukur dimensi yang dimaksud dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Oke, kita masuk ke cara pengujian validitasnya. Di sini sudah terdapat data dengan 10 butir pertanyaan dan juga 30 responden. Dan juga tidak lupa untuk ditotalkan juga. Kemudian kita copy semua datanya. Dan kita paste di SPSS-nya. Kemudian kita bisa ganti namanya sesuai dengan variabelnya. Kemudian untuk uji validitasnya bisa klik analyze, kemudian correlate dan bivariate. Kemudian pilih semua data, kemudian masukkan ke count variables. Pastikan correlation-nya, Pearson-nya terchecklist dan juga to-tailed, kemudian klik OK. Di sini muncul hasil korelasinya, ada kolom Pearson correlation, kemudian ada signifikansinya dan juga N, dimana N ini adalah total respondennya. Kemudian kita lihat pada kolom R tabelnya, pada kolom DF-nya, dimana DF-nya N kurang 2 yang berarti 28, dan juga bisa dilihat di sini tarafnya 5%, jadi nilainya tuh 0,361. Kemudian kita bandingkan nilai tersebut dengan hasil dari Pearson correlation-nya. Bisa dilihat di sini semuanya melebihi 0,361. Kemudian juga bisa kita bandingkan nilai signifikansinya, di mana nilai signifikansinya ini semuanya kurang dari 0,05, yang berarti seluruh datanya bisa dinyatakan valid. Masuk ke uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner memberikan hasil yang stabil apabila digunakan dalam kondisi yang serupa. Nah, metode yang umum digunakan adalah Cronbach-Alpha yang menggambarkan sejauh mana item-item saling berkaitan dalam mengukur variabel yang sama. Nah, untuk interpretasi nilai Cronbach-Alpha sendiri, ini terbagi menjadi 5, di mana ketika dia kurang dari 0,6 berarti item perlu direvisi atau diganti, sementara lebih dari 0,6 ini bisa diterima dan layak digunakan. Bahkan jika nilainya melebihi 0,9 berarti dia sangat konsisten gitu hasilnya. Oke, masuk ke cara pengujian reliabilitasnya. Di sini balik ke datanya lagi, kemudian klik analyze, klik scale, kemudian klik reliability analysis. Untuk seluruh datanya dipilih kecuali yang total, pindahkan ke kolom items, kemudian klik statistik, kemudian checklist scale if item related, kemudian klik continue dan pastikan modelnya alpha, kemudian klik OK. Ini langsung muncul hasilnya, di mana pada kolom reliability statistiknya ada nilai Cronbach-Alpha-nya sebesar 0,964, dan dia melebihi 0,6, yang berarti datanya sangat reliable, seperti itu. Nah, cukup sekian pembelajaran terkait uji validitas dan reliabilitas kali ini.
Semoga videonya bermanfaat. Thank you so much for watching. Toodles!